Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin. Saya di sini untuk memenuhi tugas makul pengembangan sosial, emosi, moral, dan nilai agama. Tugas, rencana, kegiatan, dan tahap pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode bercerita dan media boneka tangan. Di sini metode bercerita adalah penyampaian atau pengaji materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik taman kanak-kanak. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran melalui bercerita. Kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak serta pencapaian tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Kedua, menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita menggunakan gambar-gambar menggunakan papan planen. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk bercerita yang dipilih. 4. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita yang terdiri dari: pertama, menyampaikan tujuan dan tema cerita. Yang kedua, mengatur tempat duduk. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembuka. Yang keempat, mengembangkan cerita. Yang kelima, menetapkan teknik berturut. Yang keenam, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Yang B, tujuan bercerita. Tujuan bercerita bagi anak usia 4-6 tahun adalah agar anak mampu mendengarkan dengan sesama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya, apalagi apabila tidak memahami, anak dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap yang didengarnya dan diceritakannya. Yang C, teknik pelaksanaan bercerita. Petunjuk teknik pelaksanaan yang dijelaskan bagi guru agar pesan moral atau pesan pengetahuan yang disampaikan melalui bercerita dapat diterima oleh anak. Pelaksanaan bercerita tanpa alat dan dengan alat akan bersama-sama. Ada pelajaran dengan bentuk-bentuk bercerita. Baik, di sini terima kasih. Baik, teman saya akan melanjutkannya. Yang disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya, apalagi apabila tidak memahami, anak dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap yang didengarnya dan diceritakannya. Yang C, teknik pelaksanaan bercerita.
petunjuk teknik pelaksanaan yang dijelaskan bagi guru agar pesan moral atau pesan pengetahuan yang disampaikan melalui bercerita dapat diterima oleh anak. Pelaksanaan bercerita tanpa alat dan dengan alat akan bersama-sama. Ada pelajaran dengan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nur Aisyikin. Materi yang D itu media yang kami pilih dalam menggunakan metode bercerita. Media yang kami pilih ialah boneka tangan. Boneka tangan digunakan sebagai bentuk atau alat dalam metode bercerita. Boneka tangan biasanya dipakai seperti memasukkan boneka di dalam tangan dan menggerak-gerakkan mulut boneka, dan mulut kita atau suara kita harus bisa menyesuaikan pada masing-masing bentuk boneka atau jenis-jenis boneka. Di sini kami memilih atau membuat sendiri medianya, yaitu boneka tangan yang berbentuk ular. Di sini kami membuatnya dari bahan bekas, yaitu dari kaos kaki. Cara memakainya seperti ini. Ini boneka tangan ular. Kita lepas ya. Yang A, di sini saya akan membahas tentang ketentuan bercerita dengan boneka tangan. Ketentuannya itu yang pertama, sebelum kita bercerita, kita sebagai guru harus sudah hafal atau sudah menguasai isi cerita yang ingin kita ceritakan kepada anak-anak. Dan kita harus bisa membedakan suara setiap boneka. Di sini kami hanya membuat boneka yang satu, seperti ini, suara ular. Aku ular yang besar, seperti itu. Terus yang kedua, ada skenario cerita. Yang ketiga, menggunakan media boneka yang dapat dimasukkan ke tangan, seperti yang ini tadi, dapat dimasukkan di dalam tangan ya. Yang keempat, boneka dibuat sesuai dengan tokoh cerita. Di sini kami mengambil cerita yang berjudul Ular yang Hitam dan Besar. Di sini sudah ada boneka ularnya. Terus dapat menarik perhatian anak agar cerita tidak membosankan, baik itu cerita ataupun media boneka yang kita gunakan, harus menarik mungkin. Yang kelima, ukuran boneka relatif, yang penting dapat lihat anak dengan jelas dan digerakkan oleh tangan. Yang enam, pada saat bercerita dapat menggunakan satu atau lebih boneka tangan sesuai dengan kebutuhan cerita. Di sini kami hanya membuat satu boneka. 7, boneka tangan yang digunakan dapat berbagai bentuk berlainan sesuai dengan isi dalam cerita yang sudah kita pilih atau kita buat. Kemudian yang ke B, langkah-langkah pelaksanaan pada saat kita ingin bercerita kepada anak-anak. Yang pertama itu, kita membawa anak untuk memperhatikan kita atau guru dalam menyiapkan alat atau bahan yang ingin kita gunakan saat ingin bercerita atau yang kita perlukan. Yang kedua, kita membawa anak-anak untuk mengatur posisi duduk mereka, seperti membawa mereka duduk di lantai, membentuk lingkaran agar semua anak-anak kebagian untuk duduk di depan agar dapat mendengar dengan jelas atau melihat dengan jelas pada saat kita bercerita. Yang ketiga, kita atau guru membawa anak untuk memperhatikan guru-gurunya ketika sedang menunjukkan alat atau bahan peraga yang telah kita siapkan tadi dan menyebut nama-nama tokohnya dan cerita tersebut.
seperti nama-nama boneka. Seperti ini namanya ular hitam dalam isi cerita yang kita sampaikan. Terus yang keempat, kita menyebutkan judul cerita. Seperti judul cerita kami yaitu ular yang hitam dan besar. Terus yang kelima, menyepakati aturan dalam cerita. Seperti pada saat kita atau guru cerita, kita tidak menginginkan anak-anak untuk ribut supaya dapat mendengar cerita dan melihat cerita dengan baik dan jelas. Yang keenam, anak mendengarkan guru cerita dengan melaksanakan dialog atau percakapan antara boneka. Seperti boneka ular tadi sedang berbicara atau sedang menangis atau sedang bertertawa. Terus yang ketujuh, sambil bercerita, guru menggerakkan boneka tangan secara bergantian sesuai isi cerita. Seperti ini. Terus yang kedelapan, setelah selesai bercerita, guru memperhatikan atau memperlihatkan kembali seluruh boneka tangan secara bergantian yang telah kita gunakan dalam bercerita. Yang kesembilan, tanya jawab. Kita menanyakan kembali kepada anak-anak siapa nama tokoh dalam cerita tersebut, terus judulnya, terus dalam tokoh itu siapa yang baik dan siapa yang jahat, siapa yang penyayang. Terus ceritanya senang atau sedih. Yang ke-10, anak menceritakan kembali apa-apa yang diingat mereka dan diketahui mereka dalam cerita yang sudah kita ceritakan. Ke-11, anak-anak diberi kesempatan memberi kesimpulan dalam isi cerita yang sudah kita sampaikan. Terus kita sebagai guru melengkapi kesimpulan cerita tersebut. Yang C, manfaat bercerita dengan boneka tangan. Boneka tangan adalah sebagai alat bantu akan membuat suasana lebih berkonsentrasi pada cerita yang akan disampaikan. Selain sebagai alat bantu cerita, boneka juga bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi langsung dengan anak. Boneka bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara langsung yang muncul dari anak. Interaksi komunikasi dengan anak bisa tercipta sehingga ide-ide kreatif dalam menggunakan bahasa mereka dapat disalurkan. Selain itu, dapat boneka tangan, bahasa yang digunakan akan mempengaruhi cara anak dalam menanggapi pertanyaan atau dalam memberikan pertanyaan. Yang lebih penting lagi, mereka bisa berkomunikasi langsung, menuangkan ide yang disesuaikan dengan topik cerita. Menggunakan boneka tangan, ide cerita yang akan disampaikan akan sangat bervariasi, seperti tidak harus menceritakan cerita-cerita legenda atau seperti dongeng pada umumnya, akan tetapi bisa mengangkat ide yang ada dalam kehidupan sehari-hari anak atau cerita yang diceritakan oleh guru. Atau lebih tepat dikatakan bahwa dengan bercerita dengan boneka tangan, maka cerita yang akan disampaikan adalah cerita tentang keseharian yang dialami oleh anak-anak. Banyak hal positif yang dapat kita sampaikan kepada anak dengan cara mendongeng atau mencerita. Tidak hanya memancing mereka untuk berinteraksi komunikasi, tetapi juga menambahkan nilai-nilai yang lain berawal dari sebuah cerita pengantar tidur, kemudian menjadi kegiatan ketika di saat waktu senggang. Saat ini, dongeng atau cerita boneka telah menjadi sebuah kegiatan pengajaran di sekolah, baik di PAUD, di TK, ataupun di sekolah lainnya. Semoga dengan program ini, anak tidak hanya menjadi lawan bicara pencerita, tetapi juga diharapkan bisa sebagai pencerita dan bisa menciptakan cerita dengan bahasa mereka sebagai wujud kesuksesan penumbuhan ide kreatif mereka dalam berkomunikasi. Metode bercerita bermanfaat bagi perkembangan anak. Menurut Madayati 2016, terdapat beberapa manfaat metode bercerita, yaitu sebagai berikut: membantu membentukkan pribadi dan moral anak, menciptakan sangat efektif membantu pribadi dan moral anak melalui bercerita, akan dapat memahami nilai baik dan buruk yang berlaku di masyarakat, baik lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan luar lainnya.
Yang D, evaluasi. Setelah selesai bercerita, kita atau guru atau orang yang sudah mencerita kepada anak didiknya, kita dapat bertanya tentang isi cerita, baik tokoh yang ada dalam cerita tersebut, baik benda yang ada dalam cerita tersebut, kepada anak-anak, untuk memastikan apakah anak-anak telah memahami atau mengingat isi cerita yang telah kita sampaikan tadi. Dan kita memberi kesempatan pada salah satu atau dua orang anak untuk mencoba memegang atau memainkan boneka tangan tadi sesuai dengan cerita yang mereka ketahui, dan kalau bisa sesuai dengan cerita yang telah kita ceritakan tadi. Dan setelah itu penutupan. Oke, hanya ini presentasi atau penjelasan dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang dijelaskan, harap dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.